Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli SPD, Guru MI Muhammadiyah 80 Balen, Bojonegoro, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 573064013494. Kali ini akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 MI Muhammadiyah 80 dengan pembahasan Asmaul Husna As-Sami. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Tolong untuk ketua kelasnya, ada yang memandu berdoa? Walaupun silakan. Alhamdulillah. Doa mulai. Tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian bisa memahami makna Asmaul Husna As-Sami. Sekarang melafalkan Asmaul Husna As-Sami. Jika ditulis dalam bahasa Arab adalah As-Sami'u. Coba kalian perhatikan huruf hijaiyah yang terdapat di dalamnya adalah alif, lam, ra. Cerita berikut ini. Coba simaklah cerita ini dengan cermat. Andi, Rahmat, dan Huda duduk-duduk di taman. Andi dan Rahmat duduk bersebelahan, sedangkan Huda duduk membelakangi mereka. Andi berbicara berbisik kepada Rahmat tentang sesuatu yang rahasia. Huda tidak tahu yang mereka bicarakan. Nah, menurut pendapatmu, siapakah yang dapat mengetahui rahasia yang dibicarakan oleh Andi dan Rahmat? Tentunya Allah. Ya, sekarang jelaskan alasannya. Ya, karena Allah Maha mendengar. Nah, di sini bahwa As-Sami berarti Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar terhadap segala sesuatu yang kita tidak ketahui, atau mendengar segala sesuatu yang kita tidak pernah. Nah, Allah mendengar tidak dengan telinga seperti kita. Allah memiliki pendengaran yang berbeda dari makhluknya. Semua yang terjadi di alam semesta ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha mendengar. Allah mendengar setiap perkataan kita, baik perkataan yang keras maupun yang lemah atau yang pelan. Allah juga mendengar bisikan manusia, bahkan Allah juga mendengar suara yang terlintas dalam hati hamba-hambanya. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara. Berbicaralah dengan sopan dan baik. Jadi tidak ada sesuatu pun yang
dapat kita sembunyikan dari Allah. Sesungguhnya pendengaran Allah tidak terbatas. Allah juga mendengar doa kita. Apapun yang kita minta kepada Allah, Allah pasti mendengarnya. Jadi rajin-rajinlah kalian berdoa. Dan pertama pada waktu-waktu pertama sehabis sholat fardu jangan lupa berdoa. Yang kedua ketika hendak tidur berdoalah terlebih dahulu. Yang ketiga sebelum dan sesudah makan juga berdoa. Keempatnya ketika pergi ke sekolah kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kelimanya ketika masuk dan keluar kamar kecil pun dibiasakan berdoa. Dan selanjutnya ketika berada dalam kesulitan jangan lupa berdoa. Jadi dalam keadaan bagaimanapun dimanapun kita sering-seringlah berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang mendengar semua doa kita. Jadi orang yang jarang berdoa berarti dia sombong, merasa dirinya tidak membutuhkan Allah. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Nah, Terima kasih anak-anak sekalian, videonya. itu tayangan yang sudah kalian perhatikan, kalian lihat. Nah, di dalam tayangan itu coba mungkin dari anak-anakku sekalian bisa mengambil pelajaran, bisa merenung bahwa sekecil apapun suara pasti bisa didengar oleh Zat yang Maha mendengar. Siapa Zat yang Maha mendengar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh tadi, siapa tadi? Andi, Rahmat, dan Wida. Andi dan Rahmat berbisik-bisik. Nah, apakah Huda mendengarkan bisikan Andi dan Rahmat? Tentu tidak, karena sebagai manusia pendengarannya terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengarannya tak terbatas, sehingga bisikan sekecil apapun pasti bisa dengar. Bahkan hati, suara hati pun Allah Maha mendengar. Baiklah anak-anak, saya ingin mengajak kepada anak-anak semuanya untuk berdiskusi. Tolong nanti di masing-masing kelompok punya pendapat. Saya ingin membuat sebuah pertanyaan, dicatat pertanyaannya, nanti dicatat ya, saya bagikan dulu, didiskusikan. Nah, sama ya, yang kalian diskusikan nanti sama pertanyaannya. Mengapa? Dicatat. Nanti kalian masing-masing kelompok harus punya pendapatnya masing-masing. Kemudian nanti ada presentasi di depan. Mewakili nanti umpama di kelompok A yang laki-laki ini ketuanya Arham. Berarti nanti Arham yang mewakili mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kemudian nanti kelompok B siapa? Itu Allah. Nah, Allah yang akan mempresentasikan. Kemudian yang C, Rania nanti dipresentasikan. Nah, sekarang pertanyaannya ditulis. Mengapa kata-kata yang baik itu disukai oleh Allah dan manusia? Silakan itu didiskusikan dengan temannya, dibicarakan, dimusyawarahkan dengan temannya. Jawabannya apa? Silakan ditulis. Nanti kalau sudah selesai, kalian maju mempresentasikan hasil yang telah kamu musyawarahkan bersama. Nah, kasih waktu. Silakan. Itu ya makna asami. Ya, makna asami itu apa? Nanti
bicarakan dengan temannya masing-masing ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi tentang mengapa kata-kata yang baik disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Karena kata-kata baik bisa menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Mana Azami adalah Maha Mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari temanmu sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi anak-anak sekalian, sekali lagi bahwa kita harus yakin. Ya, jadi Allah itu Maha Mendengar. As-Sami adalah Maha Mendengar. Dan kemudian kata-kata yang baik, ya, kok disukai oleh Allah dan manusia, tentu yang namanya kebaikan itu akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Allah saja menyukai, ya, apalagi manusia yang ciptaannya, makhluknya juga harus lebih menyukai. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita melaksanakan diskusi kali ini, saya ingin mengajak sebuah permainan kepada anak-anak, permainan berbisik berantai, bisik berantai ya. Nanti permainan bisik berantai itu, tolong masing-masing kelompok diperhatikan. Bisik berantai itu mengucapkan kata-kata yang baik atau kalimat thayyibah. Nanti yang pertama, anak pertama membisikkan kepada teman yang kedua, berikutnya, nanti yang terakhir, ya, yang terakhir mengucapkan dengan keras. Jadi contohnya seperti ini. Seumpama nanti akan, karena berbisik berantai berarti barisnya Lurus, ya, berderet ke belakang. Nanti seumpama Alham di depan, berarti Alham membisikkan kalimat thayyibah apa? Subhanallah atau Masya Allah ataupun Asmaul Husna yang akan dibisikkan. Nah, paham permainannya? Nanti masing-masing kelompok bisa beda membisikkan kalimat yang berbeda. Nanti Alham bisa, kelompoknya Alham, kelompok A bisa membisikkan kalimat thayyibah atau Asmaul Husna apa? Nanti yang paling belakang nanti mengucapkan dengan keras. Paham nggak ya? Silakan. Semua kelompok berbaris. Siap? Kelompok pertama atau A, siap? Siap. Ya, silakan Alham dimulai. Silakan Bib. Ya, bagus. Betul Alham? Betul. Ya, silakan kelompok A. Ya. Silakan, baik. Betul Lola yang dibisikkan? Ya. Pinter. Ya, pinter. Ya. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tepuk tangannya untuk kelompok B. Tepuk tangan semua. Silakan ini.
Ya, betul lainnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Kemudian, mari kita menyanyikan lagu tentang As-Sami bersama-sama. Dengan hitungan 1, 2, 3, mulai. Maha mendengar seharus bunyi, mendengar bisikan hati manusia, mendengar segalanya, pendengarannya tidak terbatas. As-Sami, 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 Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman sekalian, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, pendengarannya tidak sebagaimana makhluknya. Tentu pendengaran Allah tidak terbatas. Bahkan hati yang ada di dalam ini membisikkan sesuatu akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita sebagai orang yang beriman selalu berhati-hati, terutama menjaga lisan kita supaya kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, jadi anak-anak sekalian, semuanya harus menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Nah, karena setiap apa yang kita lakukan tentu Allah akan senantiasa bisa mengawasi, bahkan suara hati kita akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran As-Sami ini kita akhiri, ya, saya ingin mengajak anak-anak, ya, sejauh mana apa yang sudah kalian lihat di tayangan tadi, kemudian apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Saya ingin mencoba dari kalian semuanya. Nanti tolong harus bisa, kalau bisa angkat tangan ya. Ya. Apa arti As-Sami? Ya, paham. Mendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Maha mendengar. Ya, bukti Allah Maha mendengar. Nah, apakah Allah mendengarkan suara hati kita? Iya. Nah, saya ingin memberikan contoh. Kalau Puput sama Apinda sama berbisik tentang sesuatu, coba kira-kira Raib bisa mendengar nggak? Nggak bisa mendengar. Tapi siapa yang bisa mendengar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendengar bisikan siapapun, sekecil apapun, sehalus apapun suaranya, tetap Allah Maha mendengar. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, saya berharap anak-anak di rumah belajar yang sungguh-sungguh. Ada tugas yang harus kalian selesaikan terkait dengan pelajaran hari ini. Tolong di rumah dipelajari dengan sungguh-sungguh, ya. Saya ingin di rumah kalian membuat kaligrafi tentang As-Sami. Ini tugas di rumah, ya, tugas di rumah. Nah, ditulis dengan yang bagus, ya, beserta artinya. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Ayo, dipimpin oleh ketua kelasnya.
Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya salam, saya berharap kepada anak-anak sekalian nanti tolong kalau pulang ya berhati-hati, jalannya yang baik ya, pulang keluar satu-satu, jangan berebutan. Nah, belajarnya juga di rumah jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah anak-anak akan bisa menjadi anak yang sukses kalau mau belajar yang sungguh-sungguh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.